Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ibu Irma, tolong nih saudaramu nih, si Ade Armando sudah kehabisan obat dia. Masa dia bilang ini pertemuan antara Prabowo dengan Megawati itu harus melalui izin? Ya seakan-akan menekankan ke izinnya kepada Pak Jokowi, agak lain kan. Harus punya narasi katanya. Pak Prabowo harus punya narasi ketika ingin bertemu dengan Megawati, narasi kepada Jokowi maksudnya, agak lain kan. Ya, secara tidak langsung itulah izin. Nah ini auto di kena blender oleh kader PDIP sendiri. Bagaimana ini? Aduh, semoga Pak Prabowo dengan Ibu Megawati segera bertemu supaya si Mulyono makin cemburu. Oke bosku, mari kita simak. Pak Prabowo adalah orang yang tahu bahwa kemenangan dia kemarin sebagai presiden itu antara lain diakibatkan oleh kehadiran Gibran. Kalau tidak ada Masa Pak Jokowi sih? dan Pak Gibran, sebenarnya kemenangannya tidak akan semutlak itu barangkali. Nih kalaupun ya, Pak Prabowo itu bersedia untuk ketemu dan menerima Bu Mega, harus ada sebuah narasi yang dibangun Lah, dalam hal hubungannya dengan Pak Jokowi. Pertemuan dalam konteks ini itu memang adalah pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega. Dan dengan segala hormat saya pada Bung Ade Armando, Pak Jokowi ini lagi nggak diajak ini dalam topik ini gitu loh. Kenapa Pak? Terus sih kita hari ini betul. fokusnya adalah bagaimana Bu Mega dan Pak Prabowo ini dalam konteks merajut hubungan, apalagi menindaklanjuti rasa terima kasih kami pada Pak Prabowo yang meluruskan sejarah tentang Bung Karno. Poinnya di situ sebetulnya. Dan artinya bahwa Prabowo akan ketemu Pak Jokowi, what do you think gitu ke Solo seperti itu. Justru kalau itu terjadi, Bang Ade Armando mendowngrade Prabowo sebagai presiden. Dari Prabowo dan juga Ibu Megawati. Ya, nanti Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, karena beliau juga seorang negarawan bersama dengan Bapak Prabowo Subianto, sosok presiden yang mengemban tanggung jawab yang besar untuk rakyat, bangsa, dan negara di dalam momentum yang tepat akan melakukan suatu pertemuan antar kedua pemimpin, karena rekam jejak sejarah kedua pemimpin tersebut sangatlah kuat dan akar-akar ideologis, titik temu di dalam mengabdi kepada bangsa dan negara, itu semua akan menjadi hal-hal strategis yang akan dibahas oleh kedua pemimpin. Tetapi nanti Ibu Megawati Soekarno Putri dan Bapak Presiden Prabowo yang akan langsung berkomunikasi berkaitan dengan hal tersebut. Wacana pertemuan Megawati dengan Prabowo Subianto terus berhembus kencang belakangan ini. Terutama setelah Prabowo ketemu pidato Megawati, dinasti dalam Jokowi hari ulang tamat tahun PDIP karir yang politiknya. ke-52 tahun, di mana Megawati mengatakan tidak ada permusuhan apapun dengan Prabowo Subianto. Megawati secara personal tidak ada barrier, tidak ada tembok apapun yang kemudian membuat keduanya harus bermusuhan. Bahkan Megawati agak sedikit membuka lembaran kisah lama. Prabowo itu adalah sosok yang senang jika disuguhkan nasi goreng. Tak lama setelah itu Ahmad Basara, salah satu petinggi dari PDIP, mengatakan PDIP tidak ingin jadi oposisi. PDIP siap bekerja sama dengan Prabowo Subianto, akan mendukung secara total semua visi misi, program kerja, dan janji politik Prabowo tanpa terkecuali. Meski tidak ada kader PDIP yang kemudian harus menjadi menteri dan pembantunya Prabowo. Dan bahkan hari-hari ini kita membaca dan kemudian mendengarkan bagaimana Puan Maharani mengunggah foto kebersamaannya dengan Prabowo Subianto bersama partai-partai yang tergabung dalam KIM. Jadi tiga anasir ini yang kemudian kenapa pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto itu terus menguat dan terus dikait-kaitkan akan terus dilakukan dalam waktu dekat. Tidak berhenti di situ. Ahmad Muzani, salah satu petinggi dari Gerindra, saat ini adalah Sekjen, itu juga berharap bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo itu bisa dilakukan di bulan Januari ini. Karena kalau kita mendengarkan statement-statement PDIP, paling mungkin nanti Megawati bertemu dengan Prabowo adalah saat Kongres PDIP yang akan dilaksanakan pada bulan April di tahun 2025. Jadi inilah yang kemudian membuat bagaimana publik melihat ada gayung bersambut soal kembali mencuatnya pertemuan antara Megawati dengan Prabowo Subianto. Jadi Megawati dan Prabowo adalah dua sosok yang belum pernah bertemu dalam kurun waktu yang cukup lama.
sebelum Pilpres sekalipun, pasca Pilpres sekalipun, kedua tokoh ini tidak punya kesempatan untuk berbicara dari hati ke hati soal bagaimana membangun kerjasama politik satu di antara yang lainnya. Tapi kalau saya amati, kalau saya teliti satu persatu ya, jadi kalau betul Megawati jadi bertemu dengan Prabowo Subianto, yang diperbincangkan itu dua hal. Pertama, ini dikait-kaitkan dengan soal posisi Hasto saat ini yang kemudian berurusan dengan KPK. Ini dianggap karena misalnya Hasto kemarin ketika dipanggil oleh KPK, posisinya sebagai tersangka tapi tidak ditahan. Ini kan kemudian publik mengait-ngaitkan bahwa ini karena sudah ada komunikasi politik antara dua elit. Tapi Said Abdullah membantah itu. Said Abdullah adalah petinggi dan orang penting di PDIP dan menggaransi bahwa jika ada pertemuan antara Megawati dengan Prabowo Subianto, jangan sekali-kali kaitkan dengan kasus-kasus yang selama ini dihadapi oleh Hasto, terutama posisinya sebagai tersangka. Jadi ini mostly different, di mana posisi Hasto adalah tersangka, dan pertemuan Megawati dengan Prabowo Subianto adalah peristiwa politik lain yang saya kira itu memang sudah lama diwacanakan. Kita ingat persis pasca Pilpres 2024, Prabowo ingin merangkul semua partai politik, terutama partai-partai politik yang kalah. Sudah bertemu dengan Muhaimin Iskandar, sudah bertemu dengan Surya Paloh, sudah bertemu dengan Ahmad Syaihu. Prabowo hanya belum bertemu dengan Megawati sebagai salah satu partai yang kalah dalam pemilu. Jadi wajar kalau kemudian Said Abdullah membantah secara tebal bahwa jangan ada kait-kaitan ketika Megawati jadi bertemu dengan Prabowo itu disangkut pautkan dengan proses hukum yang saat ini sedang diperjuangkan dan dihadapi oleh Hasto. Nah, yang kedua yang menarik, ketika ada pertemuan soal kemungkinan Megawati dengan Prabowo Subianto bertemu, ini pasti selalu dihubung-hubungkan dengan Jokowi. Loh, kenapa Pak Jokowi selalu dikait-kaitkan? Tentu ada rumus yang selama ini seakan-akan baku. Rumusnya adalah selama hubungan Jokowi dengan Prabowo Subianto itu baik-baik saja, rasa-rasanya Megawati tidak akan bertemu dengan Prabowo Subianto. Tapi sebaliknya, kalau kemudian hubungan Prabowo dengan Jokowi itu tidak baik-baik saja, alias mulai merenggang atau mulai bayang-bayang Jokowi tidak terlampau kuat dengan Prabowo, maka sangat mungkin Megawati akan melakukan pertemuan politik dengan Prabowo. Jadi wajar kalau kemudian di seberang yang lain, ketika wacana pertemuan Megawati dengan Prabowo ini belakangan semakin mengeras, kalau terjadi di bulan Januari misalnya, atau di bulan April saat Kongres PDIP, pasti publik mengaitkan betapa pengaruh Jokowi, bayang-bayang Jokowi kepada Prabowo Subianto itu sudah mulai memudar. Artinya Prabowo ingin menunjukkan kepada publik dan kepada siapapun bahwa saat ini Prabowo Subianto adalah Presiden Republik Indonesia yang tak ada satupun orang yang bisa mengintervensi, tak ada satupun orang yang kemudian bisa membayang-bayangi, dan kemudian apalagi bisa mendikti dari Prabowo Subianto. Karenanya kalau betul ini terjadi pertemuan Prabowo dan Mega, tentu pesan politik yang bisa ditangkap adalah Prabowo ingin membangun keseimbangan politik dengan siapapun. Keseimbangan politik dengan partai KIN, partai-partai non-KIN, keseimbangan politik dengan Jokowi, dan keseimbangan politik dengan PDIP tentu saja. Inilah yang saya kira menjadi diskursus yang belakangan cukup menguat. Di mana kalau peristiwa politik pertemuan Prabowo dan Mega ini terjadi, pasti yang diserang, pasti yang dihujat, pasti yang kembali dimention itu adalah Jokowi, yang pastinya akan disebut pengaruh politiknya, bayang-bayang politiknya tak lagi signifikan pada Prabowo Subianto. Ibu Megawati ketum partai PDIP, Prabowo ketum partai Gerindra. Mulyono, makanya buat partai. Tanggapan kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.